Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti puasa bukan saja menahan lapar, haus, dahaga, tapi ada puasa hati, puasa telinga, puasa mata. Ya Allah, penjabarannya Al-Quran ini luar biasa ya ikhwan. Al-Quran ini mengajarkan kepada kita seakan-akan kalau puasa itu jangan cuma orang bilang nggak minum, nggak makan, tapi puasakan semua tubuh kalian. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali itu membagi puasa itu menjadi 3 derajat. Ya, dibagi oleh Al-Imam Al-Ghazali menjadi tiga derajat. Apa diantaranya? Kata Imam Ghazali, ya, puasa dibagi menjadi tiga derajat. Di antara 3 derajat itu, ya, pertama orang bilang shaumul umum, puasanya orang-orang umum, ya, shaumul umum, wa shaumul khusus, wa shaumu khususil khusus. Amma shaumul umum wa huwa kafful batni wal fardi an qada'i syahwah. Adapun kata Imam Ghazali puasanya orang-orang, ya, orang bilang awam, orang awam puasanya. Ini tingkatan ibu-ibu yang sudah paling bawah, tingkatan yang paling rendah orang bilang, ya, kelas. Kalau di dalam pertinjuan kelas nyamuk, tahu kelas nyamuk kan ada kelas berat, ya, ada main tinju tuh dipakein helm tutup supaya nggak bonyok dianya, ya. Ada yang sudah kelas berat nggak perlu lagi itu, ya, bener-bener udah orang bilang bonyok-bonyokan udah kelas berat. Kalau kelas nyamuk itu masih pakai penutup telinga, ya, supaya telinganya nggak orang bilang nggak rusak. Jadi ada kelas-kelasnya, ya. Puasa juga ada kelas-kelasnya, Pak, ya. Ada kelas orang-orang biasa, ada kelasnya orang yang di tengah-tengah, ya, orang soleh, ya. Ada kelasnya yang paling masya Allah, paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Itu yang dibagi sama Imam Al-Ghazali. I'lam anna sauma salasa darajat, ya, anna sauma salasatu darajatin, saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus. Amma saumul umumi fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwah. Kalau puasanya orang-orang umum itu jaga syahwat, ya, dia anunya, ya. Amma kafful batni maksudnya apa? Dari, ya, perut ke atas, ya, dari perut, ya, kaful batni. Terus kemudian dari pusar ke bawah, al-farj, kemaluan, dijaga itu, ya. Maksudnya apa? Tidak kumpul, ya, tidak mendekat kepada istri, jaga aja orang bilang. Nggak makan, nggak minum, jaga supaya nggak ada yang masuk dalam perut. Itu orang-orang awam, ya. Anak kecil juga bisa, bener nggak? Anak kecil juga bisa kalau kelas-kelas yang paling rendah ini. Anak kecil umur 8 tahun 7 tahun yang kita sudah ajarkan, awas jangan minum, jangan makan, pasti mereka ngikut nurut sama kita. Apalagi kalau makanan kita sembunyiin semua, air, ya, kita tutup semua air. Mau nyari kemana tuh anak? Paling air ledang diminum, masuk kamar mandi gluk minum. Banyak budak-budak begitu mah, ya, anak-anak sekarang mah depan bapaknya nggak anu, nanti bapaknya atau ayah ke masjid buka kulkas, maka banyak. Kita juga biasa nangkep anak-anak lagi begitu mah, ya. Puasa abi buka kulkas, nyari naon, nyari apa? Biasa budak mah. Ya, orang awam mah kelas-kelasnya seperti itu. Ente lamun minum ada yang tahu nggak? Udah gede badan, dewasa, lamun minum, lamun ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kelihatan kering weh. Padahal baru keluar dari warteg, ya, dari tempat makan, warteg dan lain sebagainya, ya, bersihin. Pura-pura ngantuk di masjid. Aduh, ya mah, masya Allah, emang ente kayaknya puasa bener-bener puasa. Aduh, nggak sayang mah capek, ya, pegel. Aduh, tadi malam kia. Padahal habis 2 piring, ibu-ibu, 2 piring. Tapi nipu ke jelma, nipu ke orang. Makanya apa? Apa kata Nabi Muhammad? Segala amal ibadah itu ada dilipat gandakan sama Allah. Amal ibadah kita tuh dilipat gandakan di Ramadan. Illa saum, kecuali puasa.
Kenapa? Allah sendiri yang balas. Puasa. Kenapa? Karena orang puasa bisa nipu, bisa bohong. Sama istri juga bisa. Mah, nanti buka bikin apa ya? Pisang goreng, apalagi Kang? Apa ada tambahan? Ah, mau apa? Padahal habis makan sama temannya di warung. Tahu nggak istri di rumah? Dia tutup setahun 2 tahun juga dia sanggup. Ya, kecuali lagi datang-datang otaknya lagi cair dia. Ingat tuh tahun 2000 sekian. Ingat yang anak pesan makanan. Ingat tuh anak habis makan di warung sebenarnya. Cerita 2 tahun 3 tahun. Padahal sama Allah disimpan. Subhanallah, ya. Makanya urusan puasa itu kita bisa bohong kepada orang, bilang puasa bisa, aduh tadi sahur anu begini sedikit, anu badan lemes, macam-macam ya. Itu untuk puasa, ya. Makanya puasa ya untuk orang-orang yang ya betul-betul punya ya derajat di sisi Allah. Ini disebutkan dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ya oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian saumul ya khusus, puasanya orang yang khusus. Puasa orang khusus ini adalah puasa apa? Tingkatannya lebih tinggi lagi Bapak-bapak Ibu-ibu. Apa tingkatan tinggi? Kafus sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijl wasairil jawarih anil asam. Tingkatannya lebih tinggi lagi. Dia benar-benar puasa, jaga matanya, apa pendengaran, nggak nguping, jaga mata, nggak lihat yang maksiat, nggak nonton yang macem-macem, ya, nggak mau nonton sinetron, ya. Ini kita nih kadang-kadang puasa-puasa sinetron jalan terus, benar nggak? Jalan terus sinetron. Ibu-ibu sambil masak ya TV sinetron dilihat terus. Kadang-kadang di HP aja dibawa terus tuh di YouTube. Tengok, kalau bisa ditaruh di situ, dipajang. Allah. Kenapa nggak ambil pengajian aja? Kenapa nggak ambil rekaman-rekaman kismis yang kita mungkin lewat, ada ilmu-ilmu yang lewat? Kenapa kita tidak rewind kembali? Kenapa kita tidak putar kembali? Kenapa kok kita masih mencari ya hal-hal yang nggak ada manfaat, ibu-ibu? Hal-hal yang tidak mendatangkan keberkahan, bahkan mendatangkan laknat Allah. Apa manfaat nonton sinetron? Kalau bahasa Arabnya musalsal namanya. Kenapa dibilang musalsal? Nyambung terus. Salsal, musalsal, nyambung. Tahu? Musalsalah. Sinetron itu dibilang musalsalah kalau di Arab, di Mesir itu. Kenapa? Karena orang bilang masih ada lagi. Belum the end, dia belum habis dia. Masih ada sambungan lagi besok. Ada lagi sambungan. Dicekoki kita tipuan-tipuan segala macem ya yang dapat membuat kita lupa sama puasa, lupa sama buka Al-Quran. Ya Allah, ibu-ibu, akhirnya lebih banyak kita nonton sinetron, masak sama laki cuman orang bilang sejam 2 jam mempersiapkan untuk buka, lebih banyak kita habiskan waktu kita kepada sinetron, buka televisi. Kenapa? Cabut itu TV, kabelnya cabut. Dus, tahu dusnya? Dusnya TV itu yang disimpan di atas loteng turunin. Itu pertama Ramadan. Ambil dia, ancam TV-nya. Awas lu, ulah ngeganggu. Gitu Siapa nama TV-nya? Panasonic, Toshiba, Samsung. Ya, siapa namanya TV-nya? Ya, lihat macam-macam ya. LG. Tahu lo kenapa gua turunin kardusnya? Ini bungkusan ente, gua bungkus lo selama 1 bulan. Saya bungkus kamu selama 1 bulan. Merinding tuh si LG. Panasonic, saya bungkus kamu ya. Nanti malam takbiran baru gua buka, buat denger takbiran. Nangis dia, ikat, taruh di atas. Bisa nggak kita begitu? nih nggak ngomong bohong. Udah nggak pernah nonton televisi. Saya di kamar sudah nggak ada televisi lebih dari 7 tahun. Tadinya ada. Setelah saya pikir-pikir nggak penting, merusak. Walaupun yang kita nonton yang benar-benar, nggak hobi. Bukan saya cuma yang jadi korban, istri, anak-anak jadi korban juga. Pokoknya nggak ada TV, cuman 1 TV di ruangan. Tidak boleh ada di kamar dia.
Begitu kita lawan. Memang untuk melawan itu sulit. Ini mah orang sekarang TV kecil digedein. Lo kecil nemenin gua 7 tahun ya, kamu nemenin aku 7 tahun, hari ini gua ganti lo yang lebih gede, ayo pinggir. Wah, malah tambah maksiat orang bilang. Yang tadinya kelihatan kecil pakai mikroskop gini nonton TV-nya, sekarang nggak perlu lagi, udah di depan mata tuh TV-nya. Kalau bisa ngeplok dia TV-nya, saking gede na televisi. Orang sekarang betul-betul orang bilang ngabiskan duit buat beli TV, kalau bisa satu rumahnya tuh TV semua. Saking rakusnya sama televisi, apa aja mau ditonton. Makanya ibu-ibu, saya berapa kali suka memberikan ini sih senasehat ya, bapak-bapak ibu-ibu mau terima silakan, nggak diterima sok mangga silakan, nggak ada paksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullah, kita nggak dipaksa kok untuk beribadah. Kumaha cara kita irtifa'il maqam, kepengen dapat makom tinggi, sok mangga ibadah. Mau dapat tempat di surga yang paling bawah, bukan lagi cuman kelas ekonomi dekat WC lah, kata-kata istilah. Nah, kepengen orang bilang nanti di surga kepengen lebih tinggi, Jannatul Firdaus, kumpul sama para nabi-nabi, sok mangga. Ibadah ente apa dulu? Mau masuk di sini apa yuk? Ada syarat masuk di sini. Begitu. Allah Maha Adil. Semua jelma dimasukkan ke surga menurut amal ibadah mereka. Ada di antara kita yang dikumpulkan dengan para nabi. Ada di antara kita yang ada di emperan surga. Tahu emperan? Kelas-kelas emperan lah orang bilang, ya. Yang tidurnya pakai tikar istilah, ya. Di surga mah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Itu gambaran surga. Nggak bisa terbayang, nggak bisa kita menghayali tentang surga. Saking mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, di hati nggak pernah lewat, tidak pernah terlintas. Itu keistimewaan surga. Makanya ibu-ibu pulang nanti dari kismis, TV-nya dibungkus. Kalau nggak ada kardus, nanti Ustadz kirimin kardus. Telepon aja, Ustadz saya nggak punya bungkusan, saya belikan dari Shopee bungkusannya, bungkus televisinya. Gitu aja. Liburkan dia dalam 1 bulan, kenapa nggak bisa? Liburkan coba. Nih ibu-ibu, saya kasih ya. TV itu merusak iman. TV mendatangkan kebencian Allah kepada kita. 3, orang yang sering nonton TV, maaf, jangan harap Nabi bisa datang dalam mimpinya. Orang yang suka lihat TV jangan mimpi, jangan mengharap Nabi bisa datang dalam mimpi. Kenapa? Karena Nabi nggak suka sama televisi. Ini kisahnya ada, bukan nggak ada. Saya mungkin pernah menceritakan, mungkin ada yang masih ingat cerita yang pernah saya bawa di kismis ini, mungkin ada yang lupa. Ketika ada satu orang ya wali Allah yang tiap malam mimpi Nabi. 3 malam nggak didatangi sama Rasulullah. Dia datang ke Habib Zain bin Semit, guru saya. Dia nangis depan Habib Zain. Kata Habib Zain, apa sih mabaluk? Dia bilang, ada apa? Kata Habib Zain, ceritakan. Ini orang deket sama Habib Zain, pengarang kitab Maulid. Saya kasih tahu aja, pengarang kitab Maulid. Datang sama Habib Zain, saya nggak mau sebutkan namanya. Datang ke Habib Zain, ya Allah, dia bilang. Kata Habib Zain, ada apa? Ada apa? Ini orang kelihatan udah ketahui. Habib Zain tahu dia mahbub, dicinta sama Rasulullah, dan dia cinta sama Nabi. Mukanya juga masya Allah. Nangis. Habib Zain terus, apa? Ceritakan sama saya. Karena dia datang kepada orang yang guru beliau dan memang orang lebih besar magamnya, sehingga orang bilang berkeluh kesah. Apa dia bilang? Ma ra'aitun Nabi mundu salasata ayyam. 3 hari ini saya sudah nggak didatangi sama Rasulullah. Orang dulu nggak mimpi Nabi 1 malam itu luar biasa buat mereka. Kalah duit, kalah kenikmatan, hilang lenyap. Kenapa? Orang kalau sudah mimpi Nabi pasti menghayal mau mimpi lagi. Siapa orang didatangi Nabi dalam mimpinya, dalam waktu malam dia tidur, didatangi Nabi, wallahi saya bersumpah, kepengen nanti malam mimpi lagi, kemeken besok malam mimpi lagi, setiap saat kepengen mimpi Rasulullah. Kenapa? Sudah mendapatkan ya sesuatu yang istimewa. Maaf,
Mereka bisa menangis kalau tidak didatangi Nabi. Kenapa? Dia berpikir, ada apa? Apa salah saya sehingga Nabi tidak datang malam ini? Itu para wali kayak begitu. Saking berharganya itu ru'yatun Nabi itu. Melihat Rasulullah itu berharga buat mereka. Pak, kalau Bapak datang kepada saya, tawarkan, Pak Ustadz, mau lihat Nabi ini malam, apa saya kasih duit 10 miliar tapi nggak lihat Nabi? Saya bilang, lihat Nabi weh, lempar ke laut 10 miliar loh. Itu saya. Tambahkan lagi 1 triliun. Ustadz Amri, nih 1 triliun. Tapi saya berhentikan antum tidak boleh lihat Nabi. Menjerit saya, buang duitmu, nggak butuh. Yang saya butuh Nabi Muhammad. Gitu. Melihat wajahnya, menatap wajahnya, apalagi mencium tangannya. Ya Allah, hatta dalam mimpi, belum kenyataan. Baru dimimpikan, nikmatnya luar biasa. Ada beberapa orang tidur datang Nabi cium keningnya. Allahu Akbar. Isyil manggabah, isyil karamah, ya. Isyil orang bilang magamat. Lagi tidur datang Nabi cium. Nabi kangen sama dia, dicium sama Rasulullah. Ada lagi diajak dialog sama Rasulullah. Ada lagi diberikan nasihat sama Rasulullah. Nanti besok ya, atau diberikan pesan. Besok nanti kamu datangi si fulan, sampaikan kepada dia, aku kirim salam kepadanya. Allah, ente bawa salam Nabi kepada seseorang. Tahu Habib Nagib? Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, Bekasi, ya. Sentul apa di Bekasi sekarang, dia punya pesantren. Mimpi Rasulullah, dalam mimpi Rasulullah berpesan, sampaikan salam saya kepada Al Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf, Sayyidil Walid Keduri. Dapat salam dari Rasulullah. Magam. Habib Nagib karena dalam kesibukannya berdakwah lupa nyampaikan salam itu. Bukan lupa, ya sibuk dalam dakwah, diundang sana diundang. Sampai satu saat dia datang kepada Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman dari jauh udah ngomong, ya Nagib, dia bilang, salamnya Rasulullah ente sampai berhari-hari ente nggak sampaikan kana. Allahu Akbar. Nangis Habib Nagib, dari mana Habib Abdurrahman tahu salamnya Rasulullah berhari-hari ente nggak sampaikan kepada aku? Itu bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang betul-betul lahum qulub, mereka punya hati, ya, al-qalb, punya hati di hadapan Allah, ya. Kalau kita ini hati kita mati, galbul mayyit, hati kita ini mati, hari ini dibangunkan, disiram-siram, oh semangat, ya, besok lagi nggak disiram, ya, nggak dikipas-kipas biar bangun, lupa lagi. Itu hati kita. Tunggu dipompa terus, tahu dipompa, kayak balon, naik lagi, dilepas pompanya. Itu kita ibu-ibu, itu kita. Makanya iman kita nih naik turun, naik turun, naik turun. Enggak segitu dari dulu. Kita pernah mentok-mentok, ya, ada kadang-kadang nyungsep ke bawah. Nauzubillah, ya. Makanya perhatikan baik-baik ibu-ibu, ya Allah, Ramadan, ya, belum tentu tahun depan. Saya ustadznya sering ingatkan, belum tentu Ramadan depan kita masih ada. Ingat, siapa di antara kita nih yang udah nggak ada? Belum lama haji, tahu, ingat, ya, yang sering hadir di majelis kita nih. Allah yarhamu. Mudah-mudahan Allah terima amalnya. Allah berikan syafaat. Ada seseorang yang dulu di depan, saya sering menatap wajahnya. Amir Hindran, ya, Hendra. Itu sering salaman sama saya, sering minta doa sama saya, Syekh, sering meluk saya, sering nangis sama saya. Saya sering usap dadanya, Pak, insya Allah selamat dunia akhirat. Saya selalu ngomong, insya Allah selamat dunia akhirat, doakan saya, doa bidoa. Saya bilang, Bapak, jangankan yang lain ibadahnya, udah duduk di majelis ini saja nih, majelis kismis, duduk di sini dengerin dari ulama ke ulama, dari ustadz ke ustadz yang menjelaskan, duduk dengan niat soleh, itu tiket buat masuk surga.